Jadi kan harus tahu diri dulu supaya ya nanti nggak nyesal di kemudian hari dan mungkin kalian bisa menjadi viral ya di media sosial ya. Hai guys, gua Andrea Farens dan selamat datang di channel ini. Kali ini gua pengen ngebahas soal tata cara untuk modifikasi motor ya. Maksudnya lebih ke arah mindsetnya. Sebelum kita masuk ke topiknya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Ini bener-bener 100% gratis dan kalian langsung berlangganan video-video gua, termasuk nanti akan baru-baru yang pastinya gua bakal upload buat kalian. Ada beberapa poin dalam pembahasan kali ini ya. Dan yang pertama itu adalah modifikasi motor itu hak semua orang. Ya memang beneran, siapapun boleh memodifikasi motornya. Karena ya tidak ada yang larangan yang spesifik banget, hanya orang yang tertentu saja yang memodifikasi motornya. Tapi kalau kalian pengen modifikasi motor, setidaknya kalian harus punya satu unit motor yang akan dimodifikasi dan tentunya budget atau dana yang harus disiapkan untuk modifikasi motor. Karena yang nggak ada yang gratis coy. Yang kedua adalah budget untuk modifikasi motor. Mungkin kalian ada yang tahu, ada yang tidak. Budget untuk modifikasi motor itu tidak ada batasnya ya, alias no limit. Karena modifikasi motor itu luas banget ranahnya ya. Kita ambil contoh aja ya, yang mungkin motor yang sekitaran berapa ya, 15, 20, 25, 30, 35, 40 lah ya kurang lebih. Itu bisa dimodifikasi hingga ratusan juta ya, bisa dari 100 juta. Itu kalau yang bener-bener sultan banget ya. Karena ya kalau sudah modifikator dan itu memang istilahnya sudah apa ya, kayak fanatik banget dan wah pokoknya beranilah buat ngejorin dana banyak banget ya, itu nggak ada masalah. Karena ya mungkin uangnya itu juga banyak di tabungan dan kebanyakan juga uang dingin ya. Nah maksud uang dingin itu ya uang yang bisa dibilang yang nggak dipakai ya. Nah itu kalau kalian mau kayak modifikasi motor yang wah banget ya, itu terserah. Walaupun harga motor itu cuman sekitar mungkin 25, 30 atau sejenis lah ya. Tapi kalau mau modifikasi 100 juta ya terserah kalian. Tapi kalau kalian mau modifikasi motor, inget juga batasannya. Maksudnya adalah kalau kalian yang kalangan ya bukan sultan atau sobat Miss Queen, kalian tuh jangan sampai modifikasi motor yang bener-bener ngejor banget, tapi justru kalian tuh meninggalkan hutang yang banyak. Atau mungkin jual aset atau jual barang-barang yang kalian punya di rumah, atau segala sesuatu yang dimiliki, istilahnya kayak dikorbankan gitu ya, demi sebuah modifikasi motor untuk memuaskan hasrat doang. Dan itu menurut gua adalah orangnya tolong. Jadi ya kalian harus tahu batasan budget kalian tuh berapa ya. Walaupun memang budget untuk memodifikasi motor itu seperti gua bilang di awal adalah tidak ada batasannya, tapi tetap ada batasannya di dompet kalian ya, di keuangan kalian. Jadi kan harus tahu diri dulu supaya ya nanti nggak nyesal di kemudian hari dan mungkin kalian bisa menjadi viral ya di media sosial ya. Kalian dicari sama orang karena ngutang dan wah sebagai macamnya. Dan kemarin gua ada sempet juga baca soal ya sobat Miss Queen mungkin yang ya mencoba belanja online dan ya mungkin nanti ini akan gue angkat ceritanya di video lain. Yang ketiga adalah kalian harus tahu dulu arah modifikasi motor kalian. Mungkin ada yang sebagian tahu kemana arahnya dan mungkin sebagian yang nggak tahu mau di mana bawa arah modifikasinya. Maksudnya adalah arah atau aliran modifikasi itu sebenarnya banyak banget ya, bisa dibilang puluhan yang bisa diterapkan ke motor kita tentunya. Tapi sebelum kita masuk ke alirannya, kalian harus tahu dulu kemana mau dibawa motor kalian. Nah, di sini tuh gue bakal membagi menjadi dua bagian ya, yaitu modifikasi untuk kebutuhan kontes atau balapan kompetisi dan modifikasi untuk pemakaian sehari-hari atau daily use.
Kalau sifatnya yang untuk kontes motor, ya wajar sih kalian harus jor-joran untuk modifikasi motor supaya motornya itu terlihat bagus. Bahkan ada beberapa yang sampai ke mode ekstrim memodifikasi motornya. Kalau yang balapan kompetisi sudah pasti mesin yang dirombak ya, dan itu pasti bakalan juga jor-joran untuk istilahnya kayak ngebobok mesin itu ya, supaya motornya bisa lari dengan kencang dan performanya bagus. Sayangnya motor yang seperti ini bukannya tidak bisa dipakai untuk harian, tapi menurut gua tidak layak untuk dipakai untuk harian. Lalu berikutnya adalah yang daily use. Kalau yang daily use itu motor yang kalian modifikasi, kalian bisa pakai gunakan sehari-hari dengan nyaman tentunya ya, yang kalian bisa pakai. Pokoknya yang tidak ada menimbulkan masalah. Walaupun hasil modifikasinya tidak sekeren motor-motor kontes dan tidak sekencang motor-motor balapan kompetisi, tapi tetap memang nyaman digunakan pastinya. Hanya saja banyak orang yang mungkin kayak sok tahu untuk memodifikasi motornya. Seperti memodif motornya yang bisa bilang sekelas untuk kontes, atau merombak mesinnya seperti balapan kompetisi tapi digunakan untuk kegiatan sehari-hari atau daily use. Sebabnya karena tidak tahu perbedaan antara modif untuk balapan atau untuk kontes dan untuk daily use atau kegunakan sehari-hari. Daily use itu sudah pasti ya motor yang dipakai untuk sehari-hari, dan itu sudah pasti namanya terkena panas, terkena hujan, bisa terkena gesekan atau goresan ya pada saat berkendara atau kita parkir, dan ada juga namanya resiko kecelakaan. Motor kontes atau motor balapan kompetisi itu motor yang sangat jarang digunakan ya. Mereka hanya dipajang atau digunakan ketika ada namanya kontes atau balapan kompetisi. Jadi motor itu kebanyakan diem. Kalau ini terbalik, itu bener-bener yang kasihan banget bro motornya. Karena motor yang sudah dimodif jor-joran, yang sudah dimodif luar biasa banget, itu terkena panas, terkena hujan, ada nanti risiko terkena goresan atau gesekan dan kemungkinan kecelakaan ya. Itu sayang banget bro, karena ya kalian modif sudah ngeluarin mungkin puluhan juta, ratusan juta, tapi dipakai untuk harian itu ya menurut gua sih agak sayang banget ya. Apalagi yang kalau bisa kayak kayak head on banget, itu menurut gua agak kasihan sih dipakai untuk harian. Apalagi kalau yang mesin itu sudah dirombak racing ya atau balapan itu ya, itu bisa dibilang ya kalau kalian modifnya bener-bener yang terlalu terlalu racing banget, itu juga kurang enak dipakai untuk harian ya. Mungkin untuk jangka waktu pendek enak, jangka waktu panjangnya nggak enak. Nanti ini gua bakal bahas di video lain ya untuk masalah yang seperti ini, yang untuk di mesin racing ini, untuk kenapa nggak cocok dipakai untuk harian. Itu nanti gue bakal bahas di video lain, oke? Kalau motor yang daily use dipaksakan untuk motor kontes, itu juga menurut gue kurang srek sih. Bukannya tidak boleh, tapi kurang srek aja. Karena ya motor daily use itu sudah terkena panas, sudah terkena hujan, ada risiko goresan atau gesekan ya. Itu kan kelihatan lah kayak cacatnya ya, dan itu kalian masukkan kontes itu rasanya kayak kurang srek gitu loh. Kecuali kalau kalian bisa namanya ya memelihara motor tuh dengan apik ya, dengan istilahnya kayak perawatannya tuh oke banget ya, gua sih nggak terlalu bermasalah ya. Atau motor kontes dengan konsep daily use itu gua masih oke lah ya, karena juga kemungkinan motor itu juga jarang digunakan. Nah itu gua masih prefer. Cuman ya kalau yang sudah ada cacatnya terus dimasukin kontes, itu kayak menurut gua sih gimana ya, kayak gak srek aja ngelihatnya gitu loh. Kayak ya kok gua ya pribadi ya motor kayak beginian ngapain diikutin kontes gitu loh. Bahkan yang terparah itu gua pernah lihat motor yang standar banget masuk kelas modif, yang dimodif cuman ganti shock dan ganti spion doang, sama ganti handle, sama ganti hand grip. Ya lucu sih menurut gue ya, apanya yang motor modif kalau cuman gitu doang gitu loh. Kalau motor modif itu kan kalau bisa ya motor yang bener-bener yang ada konsepnya, dan hasil modif itu tuh bener-bener yang kalau bisa ya berubah dari standar aslinya. Nah itu yang baru bener-bener namanya modif. Tapi kalau sekedar cuman
Oh, ini saya cuman ganti knalpot, ganti shockbreaker, ganti ban, ganti handle, ganti grip. Ya, gue sih hanya bilang ya itu bukan kontes motor namanya, tapi itu standar-standar motor. Ya, itu menurut pribadi gue ya. Seperti yang kalian lihat foto di sebelah gue ini ya, ini adalah modifikasi yang seharusnya tidak digunakan untuk sehari-hari. Kenapa seperti itu? Ya kalian lihat sendirilah gampangnya. Ban cacing dengan motor segede itu layak nggak sih dipakai untuk sehari-hari? Kecuali kalau kalian memang untuk balapan kompetisi ya, yang kita bisa bilang lah drag race, itu nggak masalah bro. Tapi kalau dipakai untuk sehari-hari, ya gua sih, aduh, gua kasihan banget sama motornya ya, karena motor yang sudah bagus-bagus gitu, bannya yang harusnya gede dari standarnya, itu dikasih ban cacing itu, aduh. Ya, gua nggak tahu ya apa memang orangnya yang memang seperti itu atau nggak paham namanya modifikasi ya, kasihan banget. Terus juga kalian lihat bocah yang satu ini ya, gua nggak ngerti konsep motornya ini mau diarah kemana ya, karena ngapain juga pakai dua sok yang disatuin seperti itu. Dan itu namanya modifikasi berbahaya ya, karena ya kalau sambungan soknya itu patah, game over. Apalagi dipakai untuk jalan. Kalau misalnya nggak dipakai untuk jalan itu patah ya, gue masih oke lah ya, masih yang nggak menimbulkan kecelakaan atau gimana. Tapi kalau pas namanya lagi berkendara, kecepatannya bisa 40-60 dan itu tiba patah, oleng, game over lu bro. Dan menurut gue ya ini modifikasi yang seperti Om Deddy bilang, tolong, itu bener-bener yang parah. Kecuali kalau ini motornya ini dimodifikasi seperti itu dan digunakan untuk namanya kontes motor dengan entah apa konsepnya, ya gue masih mikir ya oke lah ya, karena juga motor ini juga jarang digunakan, cuman pakai untuk kontes, jadi untuk keren-kerenan doang ya, menurut gue sih gak ada masalah. Cuman kalau dipakai seharian untuk seperti itu, gue nggak ngerti lagi dah. Jadi ya kalian kalau namanya modifikasi motor harus tahu dulu mau dibawa kemana atau arahnya tuh kemana modifikasi kalian. Jangan sampai kalian tuh malah nyesel di kemudian hari dan akhirnya malah buang-buang duit. Itu yang paling banyak dialami oleh sebagian pemilik motor atau modifikator. Oke guys, itu aja yang pengen gue sharing untuk hari ini. Untuk bahasan lainnya gue bakal bikin di video lainnya. Jadi tenang aja karena ini pembahasannya masih belum habis. Terima kasih guys sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video gua berikutnya. See you.